satu. Jadi ciri khasnya petugas BPJS itu dari untuk mengikuti jam operasional dari rumah sakit itu setiap hari ke sana itu menggunakan rompi. Jadi ada yang menggunakan rompi itu berwarna hijau sage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JKN, kembali lagi di Ngobras, ngobrol asik dan santai. Dan kembali lagi juga bersama saya Zakia, dan juga sudah bergabung bersama kita Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, Ibu Ana. Selamat pagi, Ibu Ana. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi langsung saja nih. Jadi begini, Bu. Baik, Bu. Saat ini BPJS Kesehatan kan sedang terus berupaya untuk mewujudkan transformasi mutu layanan fasilitas kesehatan dengan semuanya mudah, cepat, dan setara, Bu. Nah, terkait ini juga teman-teman semua sebelumnya disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia secara langsung kepada BPJS Kesehatan. Beliau menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan mutu layanan bersama-sama dengan fasilitas kesehatan. Nah, tentunya kan untuk mewujudkan itu pasti juga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Bu Ana. Nah, sekarang ini kami dengar ada yang namanya BPJS 1, Bu. Oh, iya. Apakah ada BPJS 2 dan juga BPJS 3 atau seperti apa? Jadi boleh dijelaskan, Bu, BPJS 1 itu sebenarnya apa? Oh iya, jadi BPJS 1 itu petugas BPJS yang siap membantu. BPJS 1 siap membantu, maksudnya membantu peserta JKN yang mendapat pelayanan di rumah sakit untuk memberikan edukasi dan penanganan keluhan seperti itu. Baik, Bu. Nah, tugas dari BPJS 1 ini apa sebenarnya, Bu? Jadi teman-teman BPJS 1 itu yang mobile di rumah sakit ya, kesehatan tingkat lanjutan itu salah satu tugasnya itu melakukan supervisi, buktikan dan lihat langsung terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada peserta JKN. Kemudian melakukan juga customer visit kepada pasien atau peserta yang dirawat inap di rumah sakit. Kemudian juga salah satunya itu untuk menerima memberikan informasi dan menangani keluhan. Jika peserta yang dilayani ini ada keluhan, itu disampaikan ke petugas BPJS 1. Baik, Bu Ana. Jadi setelah mendengar tadi ada beberapa ternyata yang menjadi tugas dari BPJS 1 itu sendiri, Bu Ana. Kemudian kalau misalnya tadi salah satunya kan ada itu, Bu, supervisi, buktikan dan lihat langsung. Oh, iya. Nah, yang biasa mereka lakukan pada saat melakukan sibling ini ya, Bu, ya, namanya sibling, itu apa saja, Bu, kira-kira di fasilitas kesehatan? Oh iya, jadi yang pertama itu petugas BPJS 1 yang pertama dilakukan itu dari area rawat jalan dulu. Jadi mulai peserta datang, dipastikan peserta yang datang itu dia sudah mendapatkan antrian, kemudian melakukan pendaftaran, dipastikan pendaftarannya juga sesuai dengan nomor antriannya. Jadi peserta itu diterima bisa menggunakan NIK atau KIS digital. Kemudian dipastikan bahwa peserta ini tidak membawa lagi, tidak diminta lagi fotokopi dokumen seperti fotokopi KTP atau minta fisiknya kartu JKN. Jadi itu yang dipastikan. Kemudian dipastikan lagi pasien yang sudah terdaftar ini, yang sudah melakukan pendaftaran itu ke poli tujuannya seperti itu. Kemudian setelah lakukan dirawat jalan, di petugas BPJS 1 ini mobile lagi, misalkan di area rawat penunjang, misalkan di area penunjang, kemudian misalkan dari peserta sudah ditempatkan pelayanan di poli, kemudian di penunjang lagi, apakah penunjangnya sudah sesuai diberikan oleh rumah sakit kepada peserta, kemudian
setelah penunjang misalkan pesertanya ini dapat lagi obat. Nah, dipastikan lagi di BPJS 1 ini di apotik, di situ di instalasi farmasi pastikan bahwa peserta ini mendapatkan obat sesuai dengan diagnosanya dan tidak ada biaya tambahan dari obat yang diberikan oleh rumah sakit, seperti itu. Baik Bu Ana, berarti kan intinya kegiatan sibling ini untuk membuktikan dan melihat langsung bahwa ternyata pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta JKN itu sudah sesuai, seperti itu ya Bu ya. Nah, terus kan tadi juga dibahas Bu terkait salah satu tugas dari BPJS 1 itu adalah menindaklanjut dari pengaduan, baik itu, pengaduan yaitu terkait keluhan dari peserta JKN Bu. Nah, yang sudah berjalan saat ini terkait pengaduan-pengaduan itu seperti apa Bu? Oh iya, jadi peserta yang misalnya seperti yang membutuhkan informasi dan menangani untuk menyampaikan keluhannya itu biasa langsung lewat BPJS 1, lewat petugas BPJS 1 yang ada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan menyampaikan keluhannya bahwa misalkan peserta ini dapat biaya tambahan, semua sudah dilakukan sesuai alur layanan tapi kenapa ada biaya tambahan. Jadi bisa juga disampaikan ke petugas informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Jadi petugas informasi dan penanganan di rumah sakit bersama-sama dengan petugas BPJS 1 konfirmasi terkait informasi dan keluhan peserta. Jadi misalkan kalau keluhannya peserta ini kalau misalkan disampaikan ke petugas di rumah sakit, nanti petugas rumah sakit itu menyampaikan ke BPJS 1 untuk ditindaklanjuti, seperti itu. Nah, berarti tadi itu ada tugasnya dia melakukan sibling, kemudian mereka menerima informasi, memberikan informasi dan juga menindaklanjuti pengaduan-pengaduan, dan tentunya juga tetap melakukan koordinasi dengan petugas PIPP di rumah sakit, seperti itu. Nah, kalau misalnya peserta, Bu Ana, misalnya ada peserta, bagaimana dia tahu bahwa ada BPJS 1 ternyata? Caranya dia tahu apakah ada dia pakai seragam apa atau apa mungkin yang supaya peserta JKN pada saat di rumah sakit itu ada nih ternyata BPJS 1 seperti itu. Oh iya, oke. Jadi petugas BPJS 1 ini dia memang punya ciri tersendiri kalau ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi untuk membedakan mana peserta petugas rumah sakit dan petugas BPJS 1. Jadi ciri khasnya petugas BPJS 1 dari untuk mengikuti jam operasional dari rumah sakit itu setiap hari ke sana itu menggunakan rompi. Jadi ada menggunakan rompi itu berwarna hijau sage itu di belakangnya itu ada tertulis BPJS 1, BPJS siap membantu. Kemudian apabila misalkan peserta ini mencari tidak dapat ya karena petugas BPJS 1 kan mobile di setiap area-area yang membutuhkan ini pengamatan. Jadi ada juga di setiap titik layanan, di area titik layanan misalkan di Penunya itu ada posternya petugas BPJS 1. Di situ ada nomor HP-nya yang bisa dihubungi jika pesertanya tidak bisa langsung bertatap langsung dengan petugas BPJS 1 karena mobile. Jadi petugas BPJS 1 ini ada di setiap titik layanan, misalkan di area pendaftaran ada posternya, nomor HP-nya sekian, di UGD juga ada, di rawat inap juga ada, di apotek juga ada, dan di daerah Penunya juga ada. Jadi di setiap titik layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan itu ada di situ posternya BPJS 1. Kalau misalkan peserta tidak mendapatkan orangnya langsung ya, BPJS 1 yang menggunakan rompi berwarna hijau itu ya. Oke, berarti tadi kalau kita bisa pas kebetulan jadwal visitnya teman-teman BPJS 1, berarti kita bisa lihat saja, berarti informasinya teman-teman yang dari BPJS Kesehatan itu memakai rompi, rompi berwarna hijau sage, hijau sage tertulis BPJS 1. Kalaupun misalnya tidak ada, sudah ada ternyata informasi yang diberikan, di situ ada nomor handphone dari petugas BPJS 1 yang bisa teman-teman sekalian hubungi kalau misalnya butuh informasi ataupun mau menyampaikan pengaduan. Terus kemudian Bu Ana, apa ada loket Bu, di loket BPJS 1 ini di rumah sakit Bu? Oke, baik. Jadi di setiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu
terdapat ruangan khusus, loket pemberian informasi dan penanganan pengaduan di setiap rumah sakit. Jadi peserta-peserta JKN yang ingin mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhannya seputar pelayanan yang didapat di rumah sakit, itu bisa juga langsung menyampaikan keluhannya di loket pemberian informasi itu. Jadi di setiap rumah sakit itu ada. Jadi kemudian menyampaikan diterima oleh petugas rumah sakit, bagian penanganan pengaduan, kemudian apabila memerlukan konfirmasi lagi yang lebih itu petugas rumah sakit ini, bagian penanganan pengaduan dan pemberian informasi menyampaikan juga, jadi konfirmasi juga sama-sama berkolaborasi dengan petugas BPJS 1 seperti itu untuk penyampaian keluhan dari peserta ini, seperti itu. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, selain ada loket di rumah sakit, loket BPJS 1 tadi itu, bagaimana caranya peserta JKN itu bisa melaporkan keluhan atau pengaduannya mengenai pelayanan di rumah sakit? Apa ada kanal-kanal tertentu yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan keluhan itu, Bu? Oke, jadi selain menyampaikan keluhan dan menyampaikan informasi ke petugas BPJS 1 atau ke petugas informasi di rumah sakit, peserta juga itu dapat menyampaikan keluhannya itu atau ingin meminta informasi itu ke kanal-kanal BPJS Kesehatan seperti di aplikasi mobil JKN, di aplikasi mobil JKN juga ada di menu penanganan pengaduan, itu bisa juga. Kemudian di Care Center 165, 24 jam. Kemudian juga melalui Pandawa, pelayanan administrasi lewat WA. Kemudian juga itu bisa menyampaikan keluhannya juga di BPJS Kesehatan setempat yang terdekat dari lokasi peserta, seperti itu. Oke, baik Bu, berarti tadi ternyata sekarang banyak sekali kanal layanan, jadi buat teman-teman semua yang mungkin ada pengalaman kurang mengenakan mungkin pada saat berobat ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya, itu tentunya bisa dengan sangat mudah menyampaikan pengaduan atau keluhan-keluhannya ataupun baik itu informasi juga bisa kan Bu Ana untuk disampaikan. Nah, seperti itu mungkin tadi ada bisa lewat tadi itu poster di rumah sakit, ada petugas BPJS 1 nomor handphonenya bisa dihubungi langsung, kemudian lewat mobil JKN, kemudian tadi juga disampaikan ada lewat poros, kemudian ada juga melalui WA Pandawa BPJS Kesehatan dan juga bisa langsung datang ke BPJS Kesehatan terdekat. Nah, kalau misalnya Bu, dari selama BPJS 1 ini dilakukan pengaduan atau keluhan-keluhan apa yang biasanya diterima oleh petugas dari peserta JKN di rumah sakit tuh? Jadi yang paling sering itu mungkin di area pendaftaran, gitu. Biasa peserta mungkin karena antriannya lama, peserta kan biasa datang maunya langsung dilayani, jadi sistem mungkin antriannya seperti itu. Kemudian salah satunya juga itu biasanya masih ada peserta dibebani biaya tambahan seperti misalkan pembelian obat di luar, katanya di luar tanggungan, tapi sebenarnya itu bisa masuk dalam paketnya peserta seperti itu. Jadi itu yang kemudian juga itu misalkan keluhan juga yang paling sering masuk itu peserta dirawat inap tidak sesuai dengan hak kelas rawat inapnya, misalkan haknya kelas 1 dirawat kelas 2 seperti. Jadi kami untuk informasi-informasi seperti itu, keluhan dari peserta itu kami konfirmasi dulu ke rumah sakit seperti apa untuk penanganan keluhan bersamanya. Oh, berarti banyak ada saja terkait keluhan itu, tapi melalui BPJS 1 ini berarti jangan hanya disimpan saja keluhannya ya Bu Ana, nanti mungkin dilayani di bulan Januari mungkin baru disampaikan di bulan Maret dan seperti itu ya, berarti Bu Ana pada saat ada keluhan itu dan pada saat pelayanan di rumah sakit itu sebaiknya untuk langsung disampaikan ke petugas BPJS 1 melalui beberapa kanal yang sudah disampaikan. Tapi berarti seharusnya pada saat kita sampaikan terkait keluhan itu bisa langsung ditangani pada saat itu juga Bu Ana, maksudnya ketika peserta menyampaikan keluhan berarti langsung dibantu untuk penyelesaian keluhannya itu atau seperti atau ada SLA pengaduannya atau seperti apa?
Jadi, untuk, kondisi-kondisi yang bisa langsung Iya. ditangani untuk keluhannya yang tidak memerlukan eskalasi ke Iya. atas, itu bisa langsung di hari H-nya, Mhm. seperti itu. Kemudian, untuk, keluhan-keluhan seperti biaya, iur biaya misalkan atau biaya beban tambahan di luar, paketnya peserta misalkan seperti itu, atau biaya tambahan pembelian obat atau hal-hal penunjang yang tidak ada di rumah sakit, tapi dibebankan oleh peserta untuk dilakukan di luar, itu yang kita konfirmasi biasanya, maksimalnya itu sampai dengan 3 hari untuk penyelesaian keluhan dan memang, harus ada, konfirmasi penyelesaiannya. Jadi peserta tetap mendapatkan informasi, keluhannya itu selesai dan, teratasi seperti itu oleh BPJS 1 dan oleh petugas, penanganan pengaduan di rumah sakit, seperti itu. Baik, berarti sekarang sudah tidak perlu khawatir harusnya ya Bu Ana, karena ternyata, pada saat kita mengalami, mungkin kurang sesuai dengan yang Iya. seharusnya, baik itu dari tadi itu ada iur biaya tambahan Iya. mungkin, atau mungkin misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai mendapatkan penjaminan, pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan hak kelas rawatnya misalnya, itu bisa langsung dibantu oleh BPJS 1 yang tentunya tetap berkoordinasi dengan, petugas di rumah sakit. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, Bu Ana, dari semua yang tadi kita sudah bahas terkait BPJS 1, terkait upaya-upaya yang terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan, biasanya kalau kita ke rumah sakit, itu kita dapat, melihat ada spanduk atau banner yang bertuliskan tentang janji Oh, layanan ya. fasilitas kesehatan. Nah, Iya. itu apa, Bu? Janji layanan itu seperti komitmen bersama antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan dalam melayani, peserta JKN. Jadi peserta JKN, jadi melihat, oh bahwa saya merasa aman dan nyaman tetap dilayani di sini karena rumah sakit sudah menjalankan komitmen bersama dengan BPJS Kesehatan yang janji layanan ini terpasang, dalam bentuk spanduk, poster di setiap, fasilitas kesehatan itu ada, baik di tingkat lanjutan maupun di tingkat pertama. Jadi janji layanan ini, jadi ini yang merupakan juga salah satu tugas dari BPJS 1 memastikan bahwa, setiap peserta kemudian, fasilitas kesehatan yang bekerjasama BPJS itu menjalankan janji layanan, jadi tidak hanya sekedar terpasang sebagai spanduk, banner, dan sebagainya, tapi memang benar-benar dipastikan dijalankan sesuai dengan, janji layanan yang ada di 6 poin itu. Di janji layanan yang pertama itu misalkan, menerima, pendaftaran menggunakan NIK atau KIS digital ya, kemudian, tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran, kemudian yang selanjutnya itu tidak ada perbedaan layanan, misalkan kalau pasien umum, didahulukan seperti itu, kalau pasien JKN entar karena harus ada ini, itu tidak. Jadi itu yang dipastikan di janji layanan itu. Kemudian, dipastikan lagi bahwa, tidak ada beban tambahan, misalkan tidak membayar misalkan kalau peserta berobat itu di poli ini, di dokter ini, bayarnya sekian, itu dipastikan lagi tidak ada sesuai janji layanan. Kemudian peserta juga tidak mendapatkan obat sesuai dengan ketentuan, jadi tidak ada lagi pembelian obat di luar, kalau ada kekosongan obat, itu semua di dalam, janji layanan, seperti itu. Jadi sama-sama rumah sakit dan BPJS Kesehatan memastikan mutu layanan yang cepat, mudah, dan setara, seperti itu. Baik. Nah, berarti, kalau misalnya kita pada saat, melakukan, kunjungan misalnya ke rumah Iya. sakit, kemudian kita dapat pelayanan, kesehatan, tapi ada hal-hal yang mungkin dari beberapa poin tadi yang disampaikan terkait janji layanannya itu Iya. tidak, dilakukan misalnya oleh, petugas, baik itu di rumah sakit maupun di, fasilitas kesehatan lain seperti di puskesmas dan lain-lain, berarti itu kita bisa menyampaikan kepada, BPJS Kesehatan melalui Iya. BPJS 1 itu, Iya, gitu ya, BPJS Bu Ana 1 ya? di fasilitas kesehatan tindak Oke, lanjutan, terima oke. kasih Bu Ana, mungkin kita jadi sama-sama tahu ya teman-teman bahwa sampai dengan hari ini BPJS Kesehatan terus-menerus dan secara berkala tentunya, berupaya untuk memastikan fasilitas kesehatan melakukan perbaikan mutu layanan, Iya. sehingga fasilitas kesehatan bisa semakin baik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. Mungkin ada tambahan mungkin untuk penutup Ibu Ana? Oke, dari untuk peserta JKN yang mendapat
pelayanan di setiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama BPJS Kesehatan untuk lebih memudahkan peserta mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhannya, bisa langsung menghubungi BPJS 1, BPJS Siap Membantu, atau bisa langsung menghubungi teleponnya yang setiap poster-poster yang ditempel, dipasang di setiap area pelayanan fasilitas kesehatan. Kemudian juga bisa langsung menghubungi Care Center 165, kemudian bisa langsung lewat Pandawa 08118165 165. Oke, terima kasih Bu Ana sudah meluangkan waktu untuk sharing kepada teman-teman semua terkait BPJS 1 ini. Dan terima kasih juga, semoga kedepannya BPJS Kesehatan dan juga bersama dengan fasilitas kesehatan akan terus semakin baik dalam memberikan pelayanan kesehatannya kepada peserta JKN. Cukup sekian untuk Ngobras kali ini, sampai ketemu di Ngobras JKN episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.